Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Mutiara. Di sini saya akan meninjau tentang isu sosial yang terjadi di Indonesia. Halo pemirsa semuanya, perlu kita ketahui bahwa isu sosial di Indonesia sedang menjerit. Yang mana kita ketahui bahwa Indonesia adalah sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 270 juta penduduk yang memiliki keragaman budaya, etnis, agama yang sangat kaya raya. Namun, di balik keindahan dan keragaman tersebut, terdapat berbagai isu sosial yang menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia. Isu-isu ini mencakup kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial yang semuanya saling terkait dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu isu sosial yang paling mendesak di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan seperti program bantuan sosial dan peningkatan akses pendidikan, namun masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, sekitar 9,54% penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Mereka yang hidup dalam kondisi ini seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Bahkan kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Anak-anak yang lahir dalam keluarga miskin seringkali tidak mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa yang akan datang. Ketimpangan semakin menganga, kesenjangan semakin terjadi di mana-mana. Karena yang dapat pendidikan berkualitas itu hanya orang kaya, orang kota. Pendidikan ala Australia, ala Finlandia yang sudah keren banget itu hanya akan terjadi di sekolah yang siapa yang bisa mengakses itu? Hanya anak orang kaya, orang pinggiran, orang dikali. Kapan dapat pendidikan berkualitas seperti ini? Masa hanya orang kaya aja yang menguasai bangsa ini? Yang kedua adalah pengangguran. Isu tentang pengangguran juga menjadi perhatian serius di Indonesia. Meskipun tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini, namun angka tersebut masih cukup tergolong tinggi, terutama di kalangan pemuda. Banyak lulusan perguruan tinggi yang kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pengangguran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas sosial. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan cenderung frustasi dan ketidakpuasan yang dapat memicu tindakan kriminal atau protes sosial. Selanjutnya, isu sosial yang akan saya bahas yaitu tentang diskriminasi. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya.
juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tidak memandang siapa kamu dan apa jenis kelaminmu. Mari kenali dan cegah setiap tindakan kekerasan seksual. Ayo dukung para korban kekerasan seksual untuk melapor dan mendapatkan keadilan. Remaja keren, remaja lawan kekerasan seksual. Salam genre. Sekian penyampaian dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.